Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai sahabat-sahabat pengurus Majelis Taklim Mafaza, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan perjuangannya masing-masing siang hari ini bisa sampai ke Majelis Taklim Mafaza. Kehadapan saudara-saudara kami yang menyimak via Radio Purnama CD, via YouTube dan sebagainya, mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Bentar nopo sejuk? Oh sejuk, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bersyukur, berarti kita berkata kepada Allah, Allah nakar hidup saya enggak pas. Ketika kita tidak bersyukur kepada suami, maka sama dengan kita berkata kepada Allah, berarti pilihan Allah untuk saya tidak pas. Ketika kita tidak bersyukur dengan rezeki, itu sama dengan kita berkata kepada Allah, berarti Allah leng maringi kula rezeki mboten pas. Dan itu adalah tingkat kekufuran yang luar biasa tinggi. Maka ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga apapun keadaannya, hari ini panas, jalanan agak macet, banyak sesuatu yang membuat kita mungkin bisa bersengut, tetapi kita mencoba untuk bersyukur kepada Allah bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ibu-ibu, ketika anak-anak kita di perut, makanan anak-anak kita dari plasenta. Begitu lahir, anak-anak kita rezekinya jadi apa? Dari kedua air susu dari ibunya. Begitu disampai 2 tahun, anak kita makan apa? Macam-macam. Yang itu dari darat maupun dari laut. Yang kita tidak akan mati sebelum jatah rezeki kita habis diberikan. Maka ketahuilah sesungguhnya kita hidup ini berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain sampai Allah memberikan kepada kita semuanya, baru kita akan dipanggil. Semoga setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita gunakan dalam kebaikan dan kelak kita kembali dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengabarkan sebelum masuk pada materi, ada beberapa fitnah yang akan terjadi mengguncang keimanan umat sebelum terjadinya hari kiamat. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, wahai umatnya Muhammad, wahai perempuan, berbuat baiklah sebelum datang fitnah. Fitnah apa itu? Orang yang beriman pagi harinya, sorenya sudah berubah jadi kafir. Atau orang beriman pada malam harinya, paginya sudah berubah menjadi, saking dahsyatnya godaan waktu itu. Alhamdulillah kita dari lahir sampai hari ini, napa Bu? Beriman. Tapi kalau akan datang
Di mana zaman orang pagi beriman digoda setan karena dahsyatnya fitnah, sorenya langsung apa? Bayangkan zaman itu seperti apa mengerikannya, Ibu. Anak-anak kita fal'iyadzubillah, kalau kita tidak berdoa, malamnya beriman, masih sujud kepada Allah, paginya sudah kafir kepada Allah. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Lalu Rasulullah mengabarkan lagi, tidak akan datang hari kiamat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sampai orang itu kalau lewat kuburan, dia berkata begini, ya Allah, embane nyong sing mati neng kono. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka berkata itu karena keimanan mereka kepada Allah? Enggak. Mereka berkata demikian karena hari itu fitnahnya napa Bu? Sangat dahsyat. Maka mereka seolah-olah mengatakan nyong mending mati timbang urip ning fitnahnya. Coba Bu, hari ini seberat apapun ujian yang Allah timpakan, kayaknya nggak ada orang berkata nyong tak mati. Tapi akan datang zaman di mana orang kalau lewat kuburan dia berandai-andai, ya Allah, embane sing mati niku kulo. Dalam riwayat yang lain, tidak akan datang hari kiamat sampai orang itu berguling-guling di atas kuburan, lalu mereka berandai-andai seandainya yang di dalam kubur ini adalah saya. Saking dahsyatnya fitnah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak akan datang hari kiamat sampai kebodohan itu datang. Ilmu itu diangkat, lalu terjadi satu yang namanya adalah haraj. Apa itu haraj? Pembunuhan. Tadi melintas di beranda saya, seorang ustadz menyampaikan aliran sesat yang baru, Ibu. Nuwun sewu, Masya Allah, inilah kebodohan yang mulai diturunkan sebagai tanda apa? Ada satu aliran, maaf, syekhnya duduk, pengikutnya rata-rata perempuan, supaya menjadi aliran itu maaf. Tadi saya menyimak kajian Ustadz, setiap perempuan yang masuk harus menampakkan kemaluannya baru dianggap masuk pada golongan itu. Sampai astagfirullahaladzim. Dan dari video yang saya simak semuanya memakai jilbab, Ibu. Maka ayo duduklah di majelis ilmu supaya kita diberi petunjuk oleh Allah, agama yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang tidak melenceng. Sudah banyak aliran-aliran sesat di Indonesia. Semoga Allah melindungi kita semuanya, Ibu. Allahu Akbar. Kebodohan turun. Orang yang gak paham agama diikuti. Orang yang punya kemampuan apa dimeloi. Berapa kali Ustaz Eva sampaikan ada gua tembus sampai kemana? Mekah, Madinah, Bu. Di satu provinsi ada gua yang diyakini kalau ibu masuk ke situ langsung bisa haji kemana? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Tadi pagi kita ngaji, Nabi Lut sama Nabi Nuh saja tidak bisa menyelamatkan istrinya kalau nggak iman. Lah apalagi hari ini banyak aliran-aliran yang mengatakan tenang aja. Kalau ditanya malaikat mungkar nakir, bilang saja kamu adalah pengikut saya, maka jalanmu akan beres. Ya Allah, kebodohan turun. Lalu ilmu diangkat dengan apa? Ulama satu demi satu diambil nyawanya oleh Allah. Maka kita akan kehilangan. Saya pernah membaca buku, seorang imam berkata, jangan tinggal di suatu daerah yang di situ nggak ada ulama tempat kita bertanya tentang agama. Jangan tinggal di perumahan, di desa, dimanapun yang di situ nggak ada orang alim tempat kita bertanya kepada agama. Karena apa? Itu kecelakaan. Maka ibunda kemudian akan terjadi pembunuhan. Kemudian sahabat bertanya, apakah kami membunuh orang kafir? Tidak. Yang dibunuh adalah saudara sendiri, sampai ada orang membunuh anak pamannya sendiri. Pun kedadosan apa dareng, Bu? Anak betegel mateni. Masya Allah, itulah fitnah. Dan puncak dari fitnah-fitnah yang disampaikan oleh Rasulullah tadi adalah munculnya makhluk Allah yang bernama Dajjal. Itu kenapa ketika kita tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau kita paham dahsyatnya fitnah, maka ketika kita membaca doa itu, ya Allah pancan medeni eram fitnah yang luar biasa. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukunya belum datang, nanti ke depan akan jadi kajian kitab, judulnya 50 Kaidah Nabawiyah. Hari ini kita cuplek salah satunya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sesungguhnya roh-roh manusia itu bagaikan pasukan yang besar. Maka roh-roh yang saling mengenal akan berkumpul, dan roh-roh yang tidak mengenal akan saling berpisah. Kita ulangi lagi, jiwa-jiwa kita ini seperti sekelompok pasukan roh. Kalau roh itu cocok, maka akan apa? Saling berkumpul. Dan ketika roh-roh kita itu tidak cocok, maka dengan sendirinya akan apa, Bu? Nah, hadis ini, Bu, Masya Allah. Apakah Islam itu membedakan ilmu agama dengan ilmu jiwa, Bu? Ini ketika Rasulullah berbicara tentang ruh, berarti Rasulullah sedang berbicara apa? Jiwa. Jadi ilmu psikologi dengan ilmu Islam itu tidak apa? Tidak terpisah. Orang yang paling paham psikologi manusia, sifat karakter itu tidak yang lain namun baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau surat turun namanya asbabun nuzul, tapi kalau hadis itu keluar namanya asbabul wurud. Nah, kalau ayat turun namanya sebabnya apa? Asbabun nuzul. Ada kitabnya, kapan-kapan kita pelajari. Kalau hadis diucapkan ada karena adanya apa? Asbabul wurud. Apa sebab hadis yang tadi itu turun? Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang muhajir. Kalau perempuan berarti muhajirah. Tinggal tambahin apa? Tak marbutah. Kalau muhajirah berarti yang di Madinah atau yang datang dari Mekah? Datang dari Mekah. Si muhajirah ini punya sifat periang, Bu. Jadi kalau sekarang itulah bocah seru banget gitu. Maksudnya tuh kalau ada dia suasana jadi rame gitu, senang bercanda, baik gitu. Maka kemudian ketika beliau ikut rombongan Nabi berhijrah ke Madinah, ke Madinah. Di Madinah ketemunya ibu-ibu dan mbak-mbak yang senang apa? Yang senang membuat suasana itu jadi apa, Bu? Jadi rame. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah. Sesungguhnya roh itu adalah pasukan yang kalau cocok dia akan ketemu, yang kalau tidak cocok dia akan apa? Berpisah. Maka ada ungkapan yang luar biasa, Bu. Seandainya kita bertemu di alun-alun dengan 1000 orang, yang baik itu di antara 1000 cuman satu, lalu kita datang sebagai jiwa yang baik, maka kita akan bertemu dengan yang 9999 atau ketemu yang satu? Ketemu yang satu. Seandainya yang berkumpul di lapangan sepak bola itu adalah orang yang baik semuanya, lalu jiwa kita adalah jiwa yang buruk, maka ketika kita datang ke lapangan sepak bola itu, kita hanya akan bertemu dengan orang yang buruk, walaupun selapangan itu isinya orang apa? Maka pernah dengar kisah, Bu? Ada seorang yang pergi haji, Bu. Tapi di sana ketemunya diskotik, bar, perempuan. Ulama yang satu pergi ke Amerika.
Tapi ketemunya masjid, Islamic Center, orang-orang soli. Lalu ketika pulang ke Indonesia ditanya, cari siapa nang Mekah isine wong maer, nyong nang kana malah ketemu maling, napa mlebu? Ketemu wong tukang ngudung, ketemu wong tukang mabuk. Jare siapa Amerika elek, nyong nang kana ketemune masjid, Islamic Center, orang-orang muslim yang ramah. Itulah gambaran yang luar biasa, Bu. Kemanapun kita pergi, kita singgah, Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang satu hati. Bahasa anak muda sekarang sefrekuensi, lalu bikin sekuat atau bikin grup. Karena apa? Ar-ruhu junudun mujannada. Maka beruntunglah Ibu. Kita ini ngaji, Bu, karena kita tuh cari pembela, Bu. Umpami kok ulo kesasar kejekor neraka, samping yang duduk di majelis taklim sampingnya ibu itu akan matur sama Allah. Ampun, rien teng mafaza niko lenggae ejek jejer kula. Ora ketang karo ngantuk. Niku jan ya Allah saestu ajek niku jejeran kalih kula kasih pol apale, mbok saking mburi dereng weruh raine kula pun apa, maka akan dibela. Maka kita itu duduk dengan orang-orang yang baik itu karena kita berusaha mencari pembela kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita duduk dengan orang yang baik? Supaya kisah kita layak dibaca orang-orang setelah kita, Bu. Ya Allah, jenengan putrane sinten Bu anu? Masya Allah, jebule ibune jenengan ke mbiyen nek ngaos juecer kula karo mandan ngantuk karo mandan pergi. Niku jadi kisah yang baik. Masya Allah, maka jadilah kisah yang baik untuk orang-orang setelah kita. Supaya ketika mati orang-orang setelah kita itu berceritanya tentang sesuatu yang baik. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada hadis tadi. Kemudian, menurut beberapa sumber, orang Madinah itu, Bu, itu terbiasa dengan pertanian. Maka di Madinah itu lebih subur daripada di Mekah. Orang Mekah itu kotanya terkenal dengan perdagangan. Nah, maka datang di situ pengaruh apa aja, musik, berhala, itu perdagangan. Tapi orang Madinah itu terkenal dengan, nah, kemudian terjadilah peristiwa hijrah. Datang orang Mekah kemana? Logikanya manusia. Wong dagang ketemu karo tani. Nek omong-omongan nyambung napa mboten, Bu? Sing kene munine kulakan, sing kene ndongenge popok. Sing kene munine ekspor impor, sing kene nyambung apa ndak, Bu? Tapi kenapa, Bu? Ketika terjadi peristiwa hijrah, muncul satu kisah yang luar biasa. Ketika Abdurrahman bin Auf menawarkan kepada istrinya, Mamah mau ikut aku hijrah, gawa sing gurtayang digawa. Berapa sih kuatnya unta? Gak mungkin bawa kulkas, gak mungkin bawa spring bed. Artinya bawa pakaian yang melekat dan harta benda yang mungkin atau mamah tinggal di Mekah, kekayaanku semuanya untuk mamah. Kalau ibu jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, milih mana? Abdurrahman bin Auf loh. Milih mana? Milih banda ning aja tinggal bondone digawa ekspedisi pakai si cepat, Bu. Wallahu ta'ala alam kisah ini benar atau tidak. Istrinya Abdurrahman bin Auf milih harta. Jadi nek sik ana wong wadon milih harta wis ketembian, Bu. Mana, Bu? Pun ketembian. Mancen onten wong wadon sing seneng benda, Bu. Seneng, Bu. Maka Abdurrahman bin Auf ikut hijrah kemana? Bertemulah dengan seorang sahabat. Ibu kan apal ceritanya? Abdurrahman bin Auf, saya punya istri. Pilih yang paling, bayangkan, Bu. Nek gini. Ambil istriku yang ini gitu. Njur diwai yang paling nopo? Yang paling elek, yang paling nyebelin kayak siapa, Bu? Yang paling elek, yang paling nyebelin jur. Enggak niki Abdurrahman bin Auf nggih jenengan, ngoten. Jur niki kula duwe bandas titik lah tak nggih jenengan.
Sahabat Ansor yang menawarkan Abdurrahman bin Auf enggak begitu loh, Bu. Saya punya istri 4, pilihlah yang paling cantik dan kamu sukai, akan aku ceraikan. Dan ambillah separuh dari hartaku, gunakan untuk berdagang. Bu, tadi pedagang dengan apa? Boten kenal. Tapi kenapa kemudian ketika Abdurrahman bin Auf, kok orang Ansor itu sebegitunya sampai diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana mereka bersaudara, Bu? Kenapa, Bu? Kembali kepada hadis tadi. Karena orientasi kehidupan mereka bukan lagi dunia. Karena mereka tidak lagi dipisahkan dengan satu pedagang, satu petani. Tetapi mereka disatukan dengan mereka adalah pembela-pembela baginda Muhammad sallallahu. Napa niki mboten patut kita renungi, Bu? Ana ya, karena milih bojone kula sing paling, ya Allah. Kita aja kalau mau bersedekah itu kadang kalau baju dipilih yang napa, Bu? Nyara ya sing ora seneng, nggih Bu. Nek sing bekas ya sing wis. Makanya selalu saya sampaikan yang layak pakai, yang namanya layak pakai itu masih pantas jangan disertakan yang bolong-bolong niku. Sing bolong-bolong wis ngono apa dipangsionaken. Maka Ibunda, ini dahsyat. Ini bukti maha benar Allah dengan segala firman-Nya menunjuki Rasulullah tidak ada ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Rasulullah tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak akan terjadi kalau roh mereka tidak napa, Bu? Cobi, ngriki sing Kakang Ngadi angkat tangan. Ada beberapa. Saat Mbak Ima kakak adik dengan satu Bu Maryam. Ada lagi? Allah. Cuman 3 pasang, Bu. Yang lainnya ada yang sedarah. Ya darahnya sama-sama merah. Tapi kenapa kok kita kalau di pengajian itu nyaman. Kalau nggak ketemu rasanya kangen. Kalau ada murid wajah lama nggak muncul kembali tuh sama ibu wali kelas di absen, Bu. Assalamualaikum. Ini murid baru napa wajah lama bersemi kembali, Bu? Nanti yang wajah lama bersemi kembali itu tersipu-sipu, sapu-sapu, Bu. Karena ngerumangsani yang isui banget ora tahu mangkat. Kenapa kita bisa disatukan seperti ini? Hadisnya Rasulullah. Semoga kita adalah jiwa-jiwa yang sefrekuensi, Bu. Kenapa? Kita menginginkan kebaikan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka Masya Allah, ini cerita yang luar biasa. Kisah persaudaraan Muhajirin dan Ansor itu luar biasa karena rohnya. Nah, sekarang bicara tentang suami istri. Suami itu hanya 2, Bu. Biasa dan luar biasa. Kenapa, Bu? Nah, biasa dan luar. Saya bacakan ini, Bu. Seorang perempuan kalau tidur, aktivitas elektriknya itu hanya 10% yang off, Bu. Makanya kita kalau tidur anak yang balik mawon apa, Bu? Krasa, Bu. Kletek, cecek, bulahana medi, Bu. Krungu. Tapi kalau laki-laki 70% aktivitas elektriknya itu berhenti ketika istirahat. Maka mau anaknya ngompol, pipis, nangis, bangun, minta susu, suami kita tahu enggak? Jadi gini, ini ruh, nanti kita bicara lebih jauh lagi, kita dengan suami itu semoga ruhnya itu adalah ruh yang saling bertaut. Bu, jadi kalau suami tidak bangun malam ketika anak kita bangun itu biasa. Kalau ada ibu punya suami kita bikin susu, suaminya langsung aku aja yang bikin mah. Itu suami yang apa? Luar biasa. Lagi saya bacakan. 95% laki-laki yang menikah dengan perempuan. Ini tak keluarkan biar ibu. Tadi kayak tegang banget. Tidak pernah mengucapkan aku cinta padamu kepada istrinya, Bu. Kapan terakhir bapak bilang aku cinta padamu gitu? Aku cinta padamu, aku cinta padamu. 5%-nya, Bu. Karena sudah belajar ngaji, baca sirah, romantisnya Rasulullah, baru bilang mamah aku cinta.
Suami ibu yang 90% apa yang 5%? Yang mana Bu? Oh ada yang 5%, ada yang 9. Jadi kalau yang masuk nggak pernah bicara I love you itu pancen kados niku. Nek sing sedik-sedik I love you, I miss you, emah niku berarti suami yang itu begitu Bu. Kalau suami bekerja dari luar, kemudian sampai rumah itu diam, saya bacakan lagi nih. Laki-laki dalam sehari mengatakan 2000 sampai 4000 kata. 1000, 2000 bunyi vokal, 2000 sampai 3000 gerakan tubuh. Itu laki-laki. Kalau perempuan, kata-katanya 6000 sampai 8000. Bunyi vokalnya 2000 sampai 3000. Gerakannya 8.000 sampai 10.000. Jadi perempuan itu total obae ngomong 20.000 per hari. Sependiam-pendiamnya laki-laki, secerewet-cerewetnya lelaki masih kalah dengan sependiam-pendiamnya perempuan. Jadi kalau ada suami dari luar sudah bekerja seharian, di rumah kok diam, berarti kata-katanya sudah habis di mana, Bu? Itu biasa. Tapi kalau ada suami kondur kerja di rumah masih, apa kabar mah? Anak-anak kita gimana mah? Yuk kita gini-gini, itu baru luar biasa. Kalau ada suami sampai rumah kok tinggal ngeletak gitu ya, sampai istirahat karena obahnya tadi sudah habis di mana? Di tempat kerja, sampai rumah tinggal apa? Tapi kalau ada suami sampai rumahnya berantakan, tak bantuin mah gitu. Anaknya belum mandi, tak mandiin mah. Mama masak apa mah? Belum masak, tak masakin mah. Itu suami apa? Luar. Jadi ibu rata-rata di sini yang biasa atau luar biasa Bu? Nah sekarang gini. Apa hubungannya dengan ar-ruhu junudun mujannada? Bu, kita semobil dengan orang yang tidak cocok 1 jam aja artinya gimana Bu? Ya Allah, gak jegong jejer. Yang dongeng apa ya karo wong kue ya bingung. Bukan dongeng salah, orang dongeng. Orang gak jegong jejer wong anane jok ngari. Gak usah di mobil lah. Rapat gitu ya. Sama orang yang ibu mungkin orang itu gimana lah. Mungkin punya aura-aura negatif. Emang tukang baca aura ya Bu. Itu kan rasanya dang cepet-cepet rampung. Ben ora ketemu wong. Kalau perlu alhamdulillah nek buku ora rawuh langsung napa Bu. Alhamdulillah. Bukai ora teka. Maher rapate gelis ke. Nek ana bukai rapate dadi itu junudun tapi tidak mujannadah tadi. Bayangkan kita rapat 1 jam di mobil dengan orang yang tidak searwah, dalam artian tidak cocok saja kita tidak betah. Bagaimana kalau dengan suami separuh umur hidup tekan mati, karohnya tidak nopo Bu, kados nopo menderitane ibu Bu. Maka apa yang ingin Ustazah Eva sampaikan siang hari ini Bu, perbaikilah ruh kita. Karena Rasulullah mengatakan ruh itu akan dipertemukan dengan yang apa? Setara. Kalau hari ini ada pasangan yang diuji dengan pasangannya, stop dulu, jadilah koma, kemudian kita muhasabah, nyong apa ruhe sing salah melaku mengdiki ya. Kudune melaku ngedol malah melaku pun Bu. Maka tidak ketemu Bu. Masya Allah. Ini maka itu yang harus kita introspeksi Bu. Kalau ada urusan rumah tangga entah apapun, entah dengan anak, entah dengan orang tua, nyong kok ora cocok yo. Jangan salahkan dia dulu, tapi ayo kembali pada diri kita. Jangan-jangan roh kita ini sedang tidak sefrekuensi Bu. Marah dengan semangat itu tangganya berdekatan Bu. Nek wong ngudung suaranya berapa? Wong semangat, Pah aku nggak marah loh, cuman lagi apa Bu? Bersemangat. Kan itu deket banget lah Bu. Pada serune, astone pada gimana Bu? Kan pada menggebune. Neng sing siji ngudung, sing siji. Maka Bu, begitu kita marah, kita istighfar itu menaikkan tangga dari marah menuju
semangat, Ibu. Maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada kok kita sesuatu yang belum klik, astagfirullahaladzim, ke pancen nyong jiwane aki ana masalah. Mulane kak ora tahu ketemu. Cara magnet nek utara kali selatan pripun, Bu? Terus ngaten iki, Bu. Kula mbiyen cilik kek luroni lemah lanang, ngertos lemah lanang, Bu? Zaman biyen li wonten salon nika nggih. Bokonge salon sing bunder li magnet. Njur kula gaweane luru meng pasir-pasir, luru lemah sing warnane nika lho. Ireng mungkin disukaken kertas li. Melayu mriki wonten sing sami berarti sejaman kali kula, Bu. Zaman biyen kula weruh TV berwarna we ya Allah gumune jebule Doraemon ke warnane biru, Bu. Sebab tenggen kula biyen Doraemon warnane abu-abu. Ontene ireng kalih jebule nek TV bening ke warna-warni. Sebab tenggen TV ini kula ontene semut. Antene digeser bening, kegeser maning. Kadang-kadang akine entek. Njur rasitan nonton. Ya Allah, Ibu, yuk kita naikkan supaya kita tuh kayak gitu tuh tadi. Raket, Ibu. Dan ini butuh latihan yang luar biasa. Maka ketika kita meminta pasangan untuk anak-anak kita atau mbak-mbak barangkali di sini ada yang belum menikah. Kalau minta itu ya Allah berikan pasangan nggak cukup baik, Bu. Tapi yang pas. Yang nopo, Bu? Pas itu berarti arwahnya nopo? Tumbuh menangi. Sing siji cerewet, sing siji ya nek sing loro-lorone cerewet ya mboten gentenan ling matur nggih. Nah itu minta doa sama Allah semoga anak-anak kita diberikan jodoh yang kita bayangkan ya, Bu. Kalau anak-anak kita nggak dapat jodoh yang pas, kita sejam rapat dengan orang yang nggak pas saja menderita. Apalagi anak-anak kita akan hidup dengan pasangannya sampai mereka kembali kepada Allah. Maka salah satu doa yang harus kita ucapkan, ya Allah, Masya Allah. Semoga anak-anak kita, anak turun kita, dan keluarga hari ini yang rohnya belum match, semoga Allah segera memberikan petunjuk supaya roh itu kembali match. Entah kita yang belum match atau entah suami kita yang rohnya sedang jalan-jalan, harusnya HP, harusnya jalan-jalan ke selatan, HP-nya bunda baterainya habis Kaisara, ya. Dari pintu bilang HP. Nah, HP-nya baterainya habis. Jadi mungkin roh kita sedang jalan-jalan harusnya ke arah Garung malah melakukan mengsawangan boten kepanggih. Maka Ibu, ketika ada sesuatu di dalam rumah tangga kita, Masya Allah, barangkali roh kita dengan pasangan kita sedang tidak sedang tidak match. Poin ketiga. Mongko sing sapa wonge diketemokke kalih pasangan sing frekuensi. Syukurnya harus berlipat ganda. Ibu senang baca Quran, suaminya baca Quran. Ibu kepengen umroh garwane maju itu, Bu. Ibu pengen ngaji merana, Ibu. Pahnyong pengen nyumbang kae, mayo. Maka orang-orang yang diberi nikmat seperti ini syukurnya harus berapa kali, Bu? Tadi kita belajar pagi di Binangun. Bayangkan seperti apa kehidupan Asiyah bintu Muzahim, Bu. Sampai berdoa, ya Allah, aku berlindung dari kejahatan Fir'aun. Ada istri kok berdoanya gini, ya Allah, kula nyuwun perlindungan saking kejahatan bojo. Itu kira-kira hidupnya Asiyah seperti apa, Bu? Maka tadi pagi kami sampaikan, kalau bapak-bapak ini perlu, bapak-bapak suruh nanya sama ibu-ibu, bu, jenengan wis tau ndonga kaya Asiyah burung? Dongane prike, ya Allah Gusti, kula berlindung dari keburukan suami saya. Nek jawabannya berarti bapak mirip. Ini, Bu. Kalau jawabannya nggak pernah, Pak, ya Allah karena papa itu kebaikan. Maka Masya Allah, kayak apa hidupnya? Kenapa? Rohnya tidak cocok. Hanya bersatu fisiknya, tapi rohnya tidak bersatu. Maka hari ini orang yang diberikan keluarga yang tentram, anak-anak yang manut, suami yang seru, syukurnya harus apa, Bu? Wah, gak boleh ada kata-kata tapi lagi, Bu. Kulo dewek. Nek kapan glunder, nek aki kelingan sih, Bu. Nek aki ora kelingan ya grundel bae.
Umpami Bu, nek sekelingan ka Gusti Allah maringi pengeling angger ajeng grundel kali bojo, astagfirullahaladzim aja. Nek nyong grundel karo bojo kula wedi rezekine bojone kula dikurangi maring sinten? Maring Gusti Allah. Nek suami kurang ke kita juga apa Bu? Mila angger arep grundel ngono, astagfirullahaladzim aja. Aja kasih mangkel. Mbok wae gara-gara bojone mangkel, Allah enggak ridho sama suami kita, lalu rezekinya diapakan Bu? Dikurangi. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yang tadi diuji rohnya lagi nggak sefrekuensi, ayo berjihad minta petunjuk Allah, semoga semuanya segera sefrekuensi. Yang hari ini diberi nikmat kok garwane sefrekuensi, ibu manja suami ngelawai gitu kan Bu? Kan ada yang dicekeli garwane malah aja cekelan bae mari angel nih Bu. Kemarin di Banjar tuh ada ibu-ibu, saya udah melaksanakan nasihat Ustazah Eva lho nopo garwane kon nyekeli terus, barang cekeli malah aja cekeli bae marai angel gitu Bu. Itu kan belum sefrekuensi. Ya ndak apa-apa, sabar. Tetaplah jadi perempuan yang agresif Bu. Kemarin guru saya gini, ada ustazah di Wonosobo nek ngomong ke ora tejeng aling-aling gitu Bu. Yang dimaksud adalah siapa yang tadi berangkat ngaji cium suami gitu Bu. Gitu. Beliau ngapal ke saya. Itu masa ya benar. Pancen kudu kados niku Bu. Tapi kalau suami kita nah reko sih. Nah, maka ya Allah mbok arwah saya dinaikkan biar sama dengan arwah suami saya. Tadi supaya kita cium juga suaminya ngelawai. Kita megangin juga suaminya pegangan, tidak yang satu panas, yang satu dingin dan seterusnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, di buku ini kalau baca bukunya Aisyah Dahlan itu saya guyu Bu. Kalau istighfar karena jengkel kepada anak itu cukup 3 kali. Tapi kalau istighfar gara-gara jengkel kepada suami itu harus 9 kali. Berapa kali Bu? 9. Itu karena marinya tuh angel Bu. Kalau pada anak kan anak ngutung wes lebare terus enggak dina. Tuapi kalau sama suami Bu. Apalagi para perempuan ahli sejarah Bu. Maka kalau ke anak istighfarnya berapa kali Bu? 3. Kalau ke pasangan 9. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngantos ping pinten Bu? Ini di buku ini Ustaz Eva enggak ngarang. Katanya kalau sama anak 3 kali udah hilang. Kalau sama suami butuh sampai mawon apa Bu? Lagi. Hadis tadi menunjukkan keagungan Allah. Kan ada tuh lita'arafu. Kamu diciptakan dengan kabilah-kabilah yang berbeda. Napa niki kulit yang berbeda-beda untuk saling mengenal. Maka Masya Allah, bagaimana mungkin ya Allah ini kesyukuran Bu. Duduk kita hari ini adalah tanda dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Boten sedulur, boten sepranak, boten sekandung, tapi purun do lenggah jejer-jejer. Sementara ada yang seanak sekandung paring-paringan be ora tahu nomor be blokir-blokiran. Jenengan mbok kayune kabare prike? Enggak usah bertanya lah, daripada aku salah menjawab. Niku ada tanda tanya Bu. Maka ini tanda keagungan Allah. 1. Bertemunya kita dengan pasangan tapi Bu. Ibu putrane sinten? Ya bapak ibunya aja bengong Bu. Kalau suami kita anaknya siapa? Budaya kita dengan suami kita sama enggak? Ya Allah. Coba ibu renungkan keagungan Allah. Bisane siki urip seumah Bu. Masya Allah. Bisa. Sare senopo? Sekasot. Purun-purune garwane ibu traktor ibu saben dinten Bu. PLN ora tau tagih, PJM ora tau tagih. Purun-purune Bu. Kenapa? Karena Allah menghendaki kita berjumpa, itulah yang disebut jodoh. Rohnya sudah senopo Bu. Maka ya Allah Rabbana hablana, itu adalah doa untuk menyamakan frekuensi ruh kita Bu. Kalau ada suami yang belum saleh ya Allah Rabbana hablana min azwajina ya Allah. Kalau ada anak yang belum saleh Rabbana hablana min azwajina, doa untuk menyamakan frekuensi ruh kita Bu. Ini keagungan Allah. Ya Allah wong loro ora kenal laka qabil tu nikah wa tazwija bimahrin madkurin, lebare langsung tidur senapa Bu?
sekasur. Dan sampai nanti kita kembali kepada Allah, Bu. Sehidup mati sendiri-sendiri. Kata siapa sehidup semati? Mari sahakwe rien Ikang Fauzi di tinggal mboten sehidup semati, Bu. Sehidup sesurga, sehidup mati dewek-dewek, muga-muga ketemu maning teng pundi. Ini keagungan yang luar biasa. Coba renungi. Oh ya Allah. Lung biyen ora kenal, orang ngerti cilike, orang ngerti kesenengane apa. Siki dimasak na asin ya manut, legi ya manut, Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah Masya Allah contoh dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tadi hadisnya sudah, dan hadis ini cocok dengan salah satu firman Allah di dalam surat An-Nur ayat ke-26. Coba HP-nya dibuka. An-Nur surat yang ke-26. Nek Google langsung ketemu. Nek dulu Quran itu yang bolak-balik An-Nur ke surat kepira yang. Sudah ketemu? Ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji adalah untuk wanita yang wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita. Coba renungi kalimat ini, Bu. Yang ditaruh di kalimat pertama ayat ini wong lanang nopo wong wadon? Wadon nopo lanang? Perempuan. Wanita-wanita yang keji. Wanita rien yang disebut nopo laki-laki rien. Bayangkan. Ini PR untuk kita. Bahwa di antara sekian banyak indikator masyarakat jadi baik, keluarga jadi baik, rumah tangga jadi baik, itu adalah kalau wanitanya baik. Mula pokoknya ajeng bosen ya mriku, kula ngger ngaji nyong ora belani wong wadon, kula ajeng ngelingaken wong wadon supados wong wadon dados wong wadon ingkang. Ini loh, coba renungkan ayat ini. Kenapa enggak laki-laki yang keji untuk perempuan yang, tapi didahulukan penyebutannya itu siapa, Bu? Masya Allah. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu itu pezina perempuan dan pezina laki-laki sing disebut riyen apa? Karena kunci terjadinya perzinaan itu sebenarnya di tangan siapa? Wong wadon. Tapi giliran Allah menyebutkan as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri lumrahe sing seneng nyolong karena mereka mencari nafkah siapa, Bu? Laki-laki. Maka lihat betapa hancurnya tatanan ini karena perempuan udah nggak punya malu. Sing ora kudu keton diketok-ketokna maisuk le ngaji teng Binangun. Sing ora menonjol di tonjol-tonjolna ben wong lanang liya pada napa, Bu? Ya Allah Gusti, engko sing ngaji be orang karuan apik apa maning? Ya Allah. Ibu renungi ayat ini. Renungi ayat ini, renungi ayat zina yang ditaruh di depan itu siapa? Itu PR buat kita. Baik buruknya itu salah satunya ada di tangan apa, Bu? Di tangan kita. Masya Allah. Rasulullah pernah bertemu dengan seorang sahabat. Lalu sahabiah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu punya suami? Iya.
Bagaimana perlakuanmu kepada suamimu? Aku menunaikan kewajiban kepada suamiku semampuku. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai perempuan yang bersuami, lihatlah kedudukanmu di hadapan suamimu, karena itu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi kala-kala kita perlu bertanya kepada suami, Bu, aslinya ayah ridho nggak sih punya istri kayak aku gitu? Tapi siap dengan jawabannya ya, Bu. Nek jawabannya orang ridho, njorepok jeng prepon, Bu. Bu. Nyatanya ketika ditanya suami kita mau toh menyebutkan kekurangan kita toh, maka perlu kadang-kadang, Bapak jane sprene ore bareng ke, Bapak ridho porasi karo ibu ridho. Langsung tinapa, Bu? Pokoknya terima kasih. Nek suami sudah bilang ridho, berarti ibu itu secara mudah sudah punya kunci surga di mana, Bu? Di tangan. Tapi kalau suami bilang nyengurung ridho, merkane ibu kecok yang mengkene, berarti itu kunci surga masih di mana, Bu? Masih jauh. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pahala terbesar kita itu di rumah. Di mana, Bu? Suami saya, kalau saya ngeluh, saya nggak berani ngeluh saya kalau di rumah, Bu. Nanti kalau ngeluh saya kurang po ganjarannya nang jopo, Bu. Maksudnya tuh ya oleh ngaji dikurangi. Wong ganjarannya ke oke nang, saya nggak pengen nanti saya jadi libur ngajinya, Bu. Pokoknya kalau di rumah walaupun saya harus macak napa, Bu? Harus macak napa? Harus macak ora saya. Ben oleh napa? Ben oleh ngaji. Nek mboten mungkin dalile medal, Bu. Pahalane paling banyak niku teng rumah. Jadi mungkin ngajine libur, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita butuh ridha suami kita supaya kunci surga itu menjadi dekat. Ingat satu hadis, seandainya tubuh suami kita dipenuhi dengan nanah yang berdarah dan berbau busuk, lalu kita membersihkan nanah darah itu setiap pagi, siang, sore, demi Allah itu tidak menunaikan hak kita kepada suami kita, Bu. Bayangkan, Bu. Gak seberapanya. Karena pertanggungjawaban suami kita di hadapan Allah itu sangat berat. Ibu nggelendengi sing domai Gusti Allah sinten? Suami. Maka bentuk kasih sayang istri terbesar kepada suami adalah menjaga dirinya dari berbuat maksiat. Sudah 2:30 inti dari hadis yang kita pelajari, yang masuk dalam 50 kaidah nabawiyah adalah perbaikilah jiwa kita. Nek pengen garwane seneng maca Quran, ya ayo bismillahirrahmanirrahim, dewek ya seneng maca Quran. Nek pengen garwane seneng ngaji, ibu-ibu datang pengajiannya jangan jasad saja, tapi benar-benar nek ajeng tindak ngaos niku bungah bahagia, supaya suami kita juga rohnya nanti dinaikkan oleh Allah dengan doa-doa kita, jiwanya jadi sefrekuensi dengan kita. Maka kondur dari sini nanti muhasabah, ya nek ono pertengkaran kemarin ada masalah, idaen nyong ruwe urung frekuensi. Jangan sampai kita sefrekuensi dengan teman sampai bikin grup apa aja, coba. Apa ibu punya grup apa aja? Macan, mami cantik, Mahmud, mama muda, apalagi Busol, bunda Solihah. Ya sekarang penyong ling jenengi lah, terus Sister Tiljana, bersaudara sampai. Jangan sampai kita dengan teman itu sefrekuensi, tapi dengan orang yang tidur dengan kita sekasur tidak sefrekuensi. Maka jihad kita menyamakan. Coba cara Mbak Dea, radio nek niki zaman biyen li diputer nggih, nek dereng pas suarane prepon? Kemresek, Bu. Warnane kotak nggih ta, Bu. Tombole ana sing gedhi, ana sing cilik. Wah, zaman biyen simbahe kula nek wayangan langsung radione dinapa, Bu? Cobi niku nek gluru purnama sidi janji gelombange dereng pas tesih napa, Bu? Dingeten teng 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 teng, tanda napa? Buka puasa cari. Apal banget nggih niku ciri khas. Niku cara radio mawon nek dereng pas frekuensine niku suarane mboten jernih. Maka jihad terbesar perempuan saat ini, alhamdulillah punya teman sefrekuensi, saling mengingatkan pengajian. Tadi pagi aku absen loh di Binangun ini.
Iya, karena tadi ini para sekuat meja terdepan ini nggak ada di Binangun ini. Saya tanya tadi kemana ini pasukan nggak pada ada gitu. Oh, bareng dengan waktar nggak apa-apa. Harus prioritas pilih yang mana. Maka ibunda, kalau kita bersyukur punya teman-teman yang sefrekuensi saling mengingatkan kayak gini dan seterusnya. Ada yang punya nomor ini, ada yang ngirim. Ada yang jualan tape, ada yang posting. Ada yang jualan lombok, ada yang ngasih informasi. Maka jihad terbesar kita menyamakan gelombang terutama dengan orang yang ada di mana? Di rumah. Siapa dia? Oh, siapa dia? Acara apa bu? TVRI zaman biyen nggih Bu, Masya Allah. Suami adalah orang yang harus kita perjuangkan supaya kita dengan suami jadi sefrekuensi. Akhirnya at-thayyibuna lit-thayyibat. Suami yang baik untuk istri yang baik, suami yang jelek untuk istri yang jelek. Jadi matching. Surat Nur ayat berapa tadi? 26 dengan hadis riwayat siapa? Nah, riwayat sinten? Muslim. Apa kata Rasulullah? Ruh itu pasukan yang cocok akan berkumpul, yang tidak cocok akan neng antos-antos. Nek seniki ibu jodakan jangan pakai hadis ini. Berarti nyong ora cocok ruwe karo kae, bukan Bu. Tapi cobalah cari kesamaan. Jangan pakai hadis ini buat nyong ora seneng karo wong kalah. Nyong berarti arwae ora cocok. Ngati-hati meleh. Nek ibu kan diteliti Bu. Kalau pengen tahu posisi kita di hadapan Allah, lihat siapa teman-teman kita hari ini. Angger kanca-kancane sing sekuat kasenenge nun sewu nglendengi, ngomongnane beda, niku berarti roh kita kualitasnya kayak gitu Bu. Tapi kalau teman-teman kita insya Allah seneng ngingetin ngaji, saling support pergi umroh, insya Allah roh kita juga kualitasnya seperti itu. AM sama FM itu bedanya apa Mbak Dea? AM itu zaman dulu, kalau FM bedanya apa itu? Jangkauan apa Bu? Jangkauannya. Jadi kita itu jadilah roh-roh yang apa? FM, jangkauannya luas terhadap kebaikan. Jangan apa? Cara radio mbiyen kan ana ceklikane. AM kalih nek digawa meng FM cok suarane luwih napa? Jelas. Nek AM suarane Masya Allah. Jadi itu belajar dari Purnama Sidi, Masya Allah. Demikian ibu-ibu, satu hadis dan satu ayat. Surah napa? An-Nur ayat Deling-eling wong apik bakal ketemu wong apik, wong elek bakal ketemu wong elek. Maka bersyukur semoga hari ini kita dikumpulkan sebagai ruh-ruh yang baik dan akan kembali dengan cara yang baik. Besok dikumpulkan di tempat terbaik, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada yang baru pertama kali hadir di majelis taklim mafaza? Ada, alhamdulillah. Berapa orang? Ibu? Alhamdulillah satu. Mbak siapa namanya? Sudah nikah belum? Semoga dapat jodoh yang tajir, tampan dan takwa. Dalamnya mana Mbak? Kusuma Baru. Minta jodoh yang apa tadi? Jangan hanya yang baik, tapi minta jodoh yang apa? Yang pas. Hadiah pertama. Yang tadi yang kedua ibu berkacamata. Dalamnya mana Bu? Tawang Sari, Masya Allah. Pokoknya dapat hadiah bagi jamaah yang baru hadir. 2. Ada siapa lagi yang baru hadir pertama kali? Masya Allah. Ibu Tawang Sari juga? 3. Siapa lagi yang baru hadir pertama kali? Mana Bu? Yang wajah lama bersemi kembali ngaku. Ayo sadar diri yang mana Bu? Masya Allah Bu. Mana Bu? Sudah 3? 3 yang dari Tawang Sari. Pertanyaan berikutnya, Masya Allah. Siapa yang mau angkat tangan sebelum saya beri soal? Ya Ibu, kenapa perempuan di dalam surah An-Nur itu diletakkan di awal sebelum laki-laki? Masya Allah, karena posisi kebaikan rumah tangga negara itu terletak kepada kebaikan
wanita. Siapa yang tadi pergi ke sini pamit cium tangan pipi kanan kiri bibir suaminya. Kalau pipi kanan kiri tok enggak dapat surprise. Waduh. Dua ini udah pas ini. Tunggu apa Bu jawabannya Bu? Oh, jadi ini cipika-cipiki online. Nah, karena pamitnya tadi pagi Bu, walaupun suaminya tidak di rumah, yang mama mau berangkat ngaji ya, assalamualaikum, cipika kanan, cipik kiri, emuah-emuah. Nah, yang kedua Mbak siapa? Dalamnya mana? Masya Allah, pipi kanan, pipi kiri plus nopo? Sesuai dengan judul, istri yang mencium pipi kanan kiri suami biasa. Yang luar biasa adalah pipi kanan, pipi kiri tambah apa? Nah, itu baru istri yang luar biasa. Surprise-nya habis. Makanya besok kalau pamit jangan lupa pipi kanan, pipi kiri tambah apa? Bibir. Itu baru luar. Maaf ya, sekarang pipi kanan kiri itu bagi jamaah mafaza biasa gitu Bu. Kalau yang lain nggak nyium, kita pipi kanan kiri aja biasa. Yang tidak biasa tambah apa Bu? Enggak tambah bibir. Oh, malu mau kayak gini ya Allah. Masya Allah. Jazakumullah, semoga ada manfaatnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.